Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum mana billah wal yaumil akhir wa amilas sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang iman, walladzina dan orang-orang hadu siapa? Walladzina amanu orang beriman, walladzina hadu dan orang Yahudi, wan nasara dan Nasrani, wasobiina dan sobi. Nanti kita jelaskan sobiin. Man amana, di antara golongan yang ketiga itu al-amanu, empat golongan itu, amanu iman, Yahudi, Nasrani, wasobiin. Man amana barang siapa di antara mereka, man amana barang siapa yang beriman, billahi kepada Allah. Jadi dari empat golongan tadi itu, amanu, hadu, Yahudi, Nasrani, dan sobiin. Barang siapa yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa amila sholihan dan beramal soleh. Ada namanya amal soleh? Palahum, bagi mereka yang iman kepada Allah dan kepada hari akhir dan yang mengerjakan amal soleh, palahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun, dan tidak khawatir, alaihim, bagi mereka, walahum, dan tidak yahzanun, mereka bersedih. Innalladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman. Ingat Pak, konsekuensi orang yang beriman itu, konsekuensi iman itu tidak hanya sekedar yakin dalam hati, tidak, tetapi harus ada aplikasinya. Saya iman kepada Allah, tapi perintah Allah nanti dijalankan. Saya iman ke Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah nanti dijalankan. Maka bohong orang itu. Dusta kalau orang mengaku iman pada Allah, iman pada Rasul, ari perintah Allah nanti dijalankan, ari sunnah Rasul nanti dijalankan. Waduh. Innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang Yahudi itu yang pengikut siapa itu? Yahudi pengikut Nabi Musa. Wan nasoro, orang Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Nah sekarang wasobiina itu orang-orang yang bukan penganut Yahudi, bukan penganut Nasrani, bukan juga penganut Majusi. Dia secara fitrah tidak punya agama. Jadi temilu ka Yahudi henteu, ka Nasrani henteu, secara ke Majusi henteu. Secara lahir, secara fitrahnya dari awal sudah suci gitu. Tidak punya penganut apapun. Nah itulah sobi.
Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa as-sobi itu adalah pengikut kitab Zabur. Kitab Zabur. Nah, jauh. Itu ada yang mengatakan, tapi yang paling sahih pendapatnya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga Majusi, secara fitrah dia masih suci, belum punya agama. Itu as-sobi. Di antara keempat golongan tadi, orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan sobi, itu di antara mereka itu barang siapa yang beriman, tidak cukup hanya dengan iman saja, Pak ya. Ingat, tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah, tetapi harus dibuktikan imannya. Jadi iman pada Allah tapi tidak dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah, malah anu ayam mengabangkan karena perintah Allah. Tapi harus konsekuensinya harus dibuktikan iman kepada Allahnya. Yang kedua, wal yaumil akhir, dia juga beriman kepada hari akhir. Dan ingat Pak, kalau kita beriman kepada hari akhir, pasti itu akan memperbanyak amal soleh. Pasti akan memperhatikan amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan amal apa yang paling banyak pahalanya. Itu kalau beriman kepada hari akhir, sebab di ujung ini orang itu kan di situ penentuan hari akhir itu. Penentuan orang di hari akhir ada ketakutan kalau amalnya itu sedikit, kemudian timbangan jeleknya menjadi berat daripada timbangan baiknya. Maka orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan berhati-hati, Pak. Akan berhati-hati. Mual sedikit, bahkan meninggalkan sama sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan meninggalkan perbuatan mendekati setan. Itu karena hati-hatinya mereka. Karena dikhawatirkan amal yang dia bawa di hari akhir sebagai penentu itu tidak cukup untuk dia membawa untuk menghadap Allah. Maka akan hati-hati. Alamun aya jelema henteu hati-hati, nyariosna henteu hati-hati, nu aya malah sering menyakiti orang, kemudian sering mengganggu orang, sering menghina orang, itu tidak beriman kepada hari akhir. Sebab yang beriman kepada hari akhir itu dia akan hati-hati. Wal yaumil akhir wa amila sholihan, yang ketiga dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu perbuatan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Sungguh-sungguh. Hai sungguh-sungguh tenang itu. Sungguh-sungguh tenang. Sungguh-sungguh itu, Rofik. Gitu. Sungguh-sungguh itu dia memperhatikan full untuk contoh datang sholat subuh. Sholat subuh kan? Sholat subuh. Subuh itu amal soleh, Pak. Dia mengerjakan sungguh-sungguh, karena saking sungguh-sungguhnya, satu dia akan memperhatikan waktu sholat subuh itu datang, sehingga sebelum waktu subuh dia sudah bangun. Sebelum datang waktu duhur pun dia sudah memikirkan di mana dia akan sholat duhur. Sebelum datang waktu asar pun dia sudah memikirkan di mana saya sholat asar. Begitupun seterusnya, maghrib, isya, dia akan sungguh-sungguh. Imapan tepan hari-hari, lamun datang kayak datang azan, gini-gini, datang azan, lohor, kena seumur ada mesti kadengin, lohor kayak hari-hari, asar, hari-hari, maghrib, hari, itu tidak sungguh-sungguh. Sehingga kalau dia sungguh-sungguh, pasti akan melahirkan istiqomah. Akan melahirkan istiqomah. Karena sungguh-sungguh itu. Perhatikan sholat subuh. Karena sungguh-sungguh ingin melaksanakan sholat subuh. Kan bentuknya ibadah kan sholat subuh itu. Bentuknya ibadah. Dia perhatikan waktu sholat subuh itu. Dia pasang alarm jam 3 untuk bangun. Untuk menghadapi sholat subuh itu. Karena sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, maka itu akan melahirkan istiqomah. Istiqomah. Pas hendak bikin hayang istiqomah teh sungguh-sungguh lah ngelaksanakeun amal soleh. Bener henteu gitu. Panai urang mah
Kadang-kadang kena ku capek pan hoream. Ya. Capek hoream tunuh hoream. Pak cenah abdi teh penting cenah tuh sarena jam 2. Titasaha atuh. Titasaha sareng jam 2. Maka disitulah sungguh-sungguhnya itu di situ. Ya perhatikan waktu itu benar-benar ingin melaksanakan sholat subuh itu secara benar dan penuh dengan kesungguhan. Jadi kalau amal solehnya dia bukan amal soleh tapi sakahayangna, maka kalau sakahayangna hese atuh rek menang pahala ti Allah na oge. Nah, siga Paris kan sungguh-sungguh hese Pak. Anu cager teh perda nu gering udah hoream mah teu pernah ka masjid teh komo jeung hujan mah oh jeung tunduh capek manya urang nu cager nu gering wae bisa yang nu cager teu bisa wa amilasan satu akan melahirkan sungguh-sungguh akan melahirkan istiqomah terus menjalankan itu tanpa bolong sedikit pun karena sudah istiqomah itu lahir karena sungguh-sungguh itu. Jadi mual mungkin ada yang abdi yang istiqomah ngan hese, sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh lah diajarna. Jadi ulah belet betong tuh. Kerajin ke masjidnya ke masjid, ke hoream nya hoream. Pak ari hoream mah di mana-mana geus jam 5 saminya. Aya hoream teu? Aya Pak, da setan mah di mana-mana ge aya. Setan teh atuh min baini aidihim min khalfihim. Setan mah kenca ka tu hareup tukang. Mun urang kena ku hoream eta kena ku setan. Gangguan setan. Lamun urang kena gangguan setan nuturkeun ka hayang setan, horeamna ku urang dituturkeun, urang teh berarti pengikut setan. Tinggal pilih we nama rek milih setan, rek milih Allah gitu. Itu we nama. Maka bagi mereka satu yang beriman kepada Allah dengan semua konsekuensinya, yang kedua beriman kepada akhir juga dengan semua konsekuensinya, yang ketiga beramal soleh dengan sungguh-sungguh sehingga melahirkan istiqomah, maka mereka itu ajruhum akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dunia akhirat Pak pahala ini. Bukan akhirat saja. Dunia akhirat Allah berikan. Nah kalau pacana abdi teh parantos ngalaksanakeun ieu, ngalaksanakeun. Saya sudah menjalankan perintah Allah, saya sudah menjalankan perintah Rasulullah. Tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Minta saja Pak tagih sama Allah. Ya Allah, abdi teh hayang jadi jelema kieu pan abdi terus ibadah. Sakumaha perintah Allah naon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pan ibadah heula, abdi ibadah atos ayeuna hak abdi ka anjeun ya Allah bade nyuhunkeun tulung. Itu pinta langsung. Janji Allah itu pinta langsung. Ya Allah, bukankah engkau sudah berjanji ketika kami sudah melaksanakan ini? Bukankah engkau berjanji ketika kami bangun malam, di tengah malam, apabila orang pada tengah malam itu, dia memohon akan engkau kabulkan. Apabila aku minta engkau berikan, apabila aku memohon ampun engkau ampuni. Mana janjimu ya Allah? Turunkan, buktikan janjimu itu. Minta saja nggak apa-apa Pak. Saya nuntut janjimu ya Allah. Padahal engkau innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Minta saja nggak apa-apa Pak. Curhat sama Allah nggak apa-apa. Daripada dipendem, jadi jerawatan. Pendem kan jerawatan. Yang barunya. Lahum ajrum inda rabbihim, di sisi Allah dia dapat pahala, dunia akhirat dia pahalanya. Wala khaufun, meskipun dia mati nanti tidak akan ada khawatir, di akhirat bekalnya akan sedikit karena dia sudah amana billah wal yaumil akhir dan bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh, tidak pernah khawatir akan timbangannya itu ringan, timbangan baiknya. Dia tidak pernah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia juga tidak akan bersedih hati dengan kenikmatan dunia yang ia tinggalkan. Ninggalkan mobil tesieun kesedih kan bisi aya nu maut alam kubur lucut di panona naon ditaro ke malaikat ka mane ceurik
mobil Pajero itu Fortuner tinggalin bukan ngemajikan ngora kene sok sieun kawin deh ya silakan metak mun boga beunghar sok titipkeun untuk berbuat amal soleh. Nanti amal soleh yang dia kumpul, kekayaan yang dia punya, kemudian dia kerjakan, gunakan untuk amal soleh. Kekayaan itu akan mendampinginya nanti di alam kubur. Jadi, bisakah Pak kekayaan itu bisa dibawa ke alam kubur? Bisa. Caranya, gunakan kekayaan itu di dunia untuk beramal soleh. Nanti kekayaan yang dia kumpulkan dengan amal soleh itu, dia akan mendampingi nanti di alam kubur. Gak perlu mobil Pajero ke alam kubur, Pak, berat-berat. Ya, Pak Robi, berat-berat. Itulah ya. Itu surat Al-Baqarah ayat ke-62. Saja yang disampaikan, mohon maaf atas segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.